Mas ini tadi ya aku makan 35.000 sama minum kan? Tapi kok 35 sih? Sama Pak? Sama pajak ya? Enggak sih, biar gampang aja buletin aja lah. Alah. Ih, enak banget ya kalau makan sama Lulu pada tuh abis kelar makan langsung diberesin gitu, bayar, jadi nggak ada utang-utangan. Iyalah, enak. Kan kalau utang mah sifatnya harus dibayar. Iya, Paling nggak bisa, gue tuh takut lupa kalau punya utang tuh, takut Nah, dibawa mati kan soalnya. balik kalau masih kayak gini kan masih masih ketemu ya, jadi gampang begitu tinggal bayar, udah kelar utang. Beda kalau ada orang atau temen nih ngutang ke kita, dia lupa. Yang Pinjem minjemnya duit minjemnya mendadak ya. ngedadak, Atau itu. tapi pas dimintain ditagih pura-pura lupa gitu. Itu, tapi ya kalau emang dia nggak punya duit dan dia belum bisa bayar sih maklum sih. Tapi kalau Iya, 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 iya. nggak taunya dia Pura-pura amnesia. enggak, iya pura-pura amnesia, tapi dia ini Insta Story Oh, liburan, bener, bener, makan-makannya bener, bener, bener. enak. Kalau diingetin nih galakan dia. Iya, lebih galau. Emang lu kayaknya si Diska sensi banget, lu lagi diutangin sama orang gitu. Iya, iya, gimana Tagih ya? aja kalau misalkan misalkan nih ada orang yang ngutang sama lo, ya tagih aja. Kalau misalkan lo nggak tagih, ya lo juga kalau ininya kena dosanya juga. Iya sih, soalnya tuh persis banget yang gue alamin sama yang tadi Arif bilang kan. Iya, pas gue mintain, sorry Dis, gue masih belum ada. Ya, ya udah dong, kita sebagai manusia kan ya, namanya juga gue nggak tegaan juga kan. Ya gue kasih lah waktu mundur. Taunya lo tahu nggak Instastory-nya lagi di mana? Makan kongkow di Anian, saudara-saudara. Wow, onion itu kan mahal banget ya. Mohon maaf nih. Ya dia kayak meninggalkan tanggung jawab ya. Jadi kayak mungkin karena kita temennya mungkin ya, jadi kayak ini masih bisa buat besok-besok, masih ketemu juga, jadi ya mending buat sekarang seneng-seneng mungkin ya. Tapi salah Orang juga mikirnya sih. gitu ya, mungkin ada yang begitu, tapi kayak kalau kasarnya nggak tahu diri nggak sih? Bisa. Kan Bisa jadi. maksudnya gimana ya? Kita tuh diem tuh bukan berarti kita ngelupain utang. Misalkan kadang malah ada orang gini kayak misalkan dia punya utang belum dibayar, dia juga nggak nagih. Berarti mungkin dia udah ikhlas. Ya itu Padahal aja kan tuh. ya dari segi yang diutangin si piutangnya ini kan dia juga nunggu gitu loh. Maksudnya Iya. nih orang mana nih belum bayar-bayar. Masa kita lagi yang nagih, kita yang minjemin, masa kita yang nagih? Harusnya kesadaran diri Iya. dong. Lo yang minjem ya lo yang balikin. Yang ngejar yang Iya. ngasih utang gitu ya, Kayak bukan misalkan kita kayak misalkan pinjem laptop, kita datengin orangnya kan, pinjem laptop dong. Ini gue udah selesai nih pakai laptopnya. Ya masa mana laptop gue? Pasti dibalik kayak gitu kan aneh aja sih. Tapi gini, gue tuh bukannya gimana ya, kayak udah ngingetin dari yang halus terus sampai yang bener-bener dia kan udah janji misalnya nih nanti 2 minggu ya gue ganti, setelah 2 minggu gue minta terus gue masih nggak ada, gue kasih lagi tuh seminggu, terus habis itu dia bilang minggu depan deh, pas minggu depan lagi udah sampai kayak gue tegesin gitu loh. Kayak ya lo udah ngundur berapa kali nih, terus bayarnya mau kapan? Terus dia malah yang kayak Ngegas. kok lo gitu sih, gini-gini, kalau gue nggak susah gue juga nggak bakal minjem. lah kok malah. Ya terus gue Lah, harus kenapa apa jadi galakan kalau dia gua ya? kayak gitu. Dan malah gini, kita juga butuh makan, butuh uang ya. Sama Malah kita iya. lagi butuh duit, jatuhnya kita yang ngutang gitu. Iya. Harusnya kan kita masih bisa tuh makan pakai uangnya kita yang di dia tuh. Iya. Kalau dia bener-bener. balikin tepat waktu atau apa, Akhirnya malah jadi kita ngutang yang juga. susah jadinya. Tapi menurut lo kenapa sih orang-orang tuh kayak zaman sekarang enteng banget gitu loh kalau minjem duit? Kenapa ya? Kalau gue pribadi ya, mungkin karena ini quotes nih, gue jawab pakai quotes nih. Gue naik motor, dapet ini lo biasa ada truk kan, truk iya. yang ada quotes yang Belakangnya. belakangnya itu kan. Hidup itu murah, yang mahal gengsinya. Iya. Gengsi. Gue pernah ngeliat tuh Gengsinya. truk pasir tuh pas itu. Hidup itu sederhana, yang rumit itu pikiranmu. Gitu. Ya, mungkin jalan pikiran Dia dia tuh habis jalan-jalan ke
Tanjung Priok apa gimana ya? Truk Pantura. semua isinya. Wih, Jalan Nah, Pantura. jalan pikiran menurut gua orang-orang jalan pikiran orang yang ngutang tuh menurut gua sempit sih. Ya ngapain sih lo mentingin gengsi lo? Ya padahal lo hidup dengan sederhana aja lo nggak kesusahan kok. Iya, iya sebenarnya sih benar. orang bikin sulit hidup tuh karena utang sih menurutku. Iya kan? Iya. Jadi terbelit-belit gitu hidup. Bukannya dia mikir bakal gua ngutang nih, gue bisa gaya, hidup gua pasti bakal lebih mudah. Padahal Enggak. dari situ setelah dia misalkan ngutang beli sesuatu atau ngutang apalah gitu kan, gampang nih. Akhirnya dia dapat dengan instan, dia nggak mikirin cara buat ngebalikinnya gimana. Ya, Nah, itu dia. kasusnya tuh hampir sama kayak kita kredit motor sih. Nah, kredit kan emang Karena- ya bahasa kasarnya tuh kredit ngutang. Jadi kayak ya kita udah kayak terpola kredit aja bisa dapat uang. Mungkin kalau kita ngutang ya kita bisa pakai apa? Dapat uang gitu. Jadi kayak orang lebih gampangin gitu loh. Nah. Karena emang kita udah sering itu culture-nya. Itu dia. Itu menurut gua apa ya? Pola pikir yang kalau gua pribadi menurut gua kayak ngutang, ngegampangin utang itu emang udah pasti salah dong. Maksudnya kayak ngegampangin kredit segala macam menurut gua itu pola pikir yang udah salah juga sih menurut gua ya. Malah menambah beban sih kalau Nah. ngutang itu. Dia mikirnya bakal gampang hidupnya karena bisa kredit, padahal dia harus ngelunasin biaya per bulannya. Langsung. Padahal dia nggak tahu biaya apa per bulannya dia bakal masih dapat uang lagi atau enggak. Iya. Kalau misalkan nggak dapat uang lagi, ya dia bayar cicilannya gimana ntar? Ya kan? Benar-benar. Sama kayak utang. Dia mungkin harapan dia ketika dia ngutang dia bisa makan nih, tapi dia nggak mikirin ke depan gimana cara dia bisa nyaur utang. Nah itu dia. Ataukah dia harus kerja apa gitu. Yang penting tuh di hari ini bisa makan, bisa enak-enak gitu. Enak-enak. Tapi gini, kalau misalnya kasusnya ngutangnya tuh dalam keadaan mendesak, kayak jadi gini, ini sebenarnya sama kayak podcast kita yang tipu-tipu kan. Kita mau nolongin orang, bingung kita ditipu atau enggak. Nah, konteks yang ngutang ini juga menurut gue sama, karena ada memang temen gue yang minjem uang ke gue gara-gara nyokapnya tiba-tiba masuk rumah sakit. Dia nggak punya tabungan, nggak punya apa segala macam, dan itu biayanya gede banget, nggak bisa pakai BPJS. Dia nggak tahu mau minjem ke mana, karena dia minjem ke beberapa temennya. Kalau konteksnya ini oke. Maksudnya ya oke lah gitu kan. Mau nggak mau emang harus ngutang biar ini Iya, ya. mau nggak mau emang harus ngutang. Tapi kalau ada orang yang butuh banget kayak gini, tapi ketutup nih sama orang-orang yang buat gengsi, jadi si orang yang dipinjemin duit bakal seuzon gak sih? Iya bisa. Ya kayak kita kayaknya lebih ngelihat orang dulu sih yang Iya. mengutang tuh gimana wataknya. Mungkin ada nih orang yang dia harus ngutang karena kebelit hidup dia yang tadi yang gengsi itu. Dia mungkin pengeluarannya boros, beli apa-apa gitu. Dan akhirnya dia nggak bisa lagi buat nyari duit lagi nih dan harus ngutang. Beda kasus kalau yang emang tadi emang dia Mendesak. dia udah kerja nih, udah banting tulang dan ternyata emang ada musibah atau dia nggak bisa lagi bayarin anaknya sekolah karena ya emang dia masih pas-pasan mungkin ya uangnya. Ya itu wajar. Tapi kalau udah dia emang kerjanya segitu tapi dia tetap foya-foya dan pengen ngurusin gengsi dia ke temen tapi akhirnya dia ngutang, ya itu salah sih. Salah juga lah. Ya pokoknya kalau hidup udah mentingin gengsi, pasti segala cara dia lakukan deh. Iya. Entah itu cara yang bener atau yang cara yang salah juga pasti dia ambil tuh. Gimana pokoknya harus mempertahankan eksistensi dan gengsinya dia. Karena gimana ya? Akhirnya kan gara-gara orang-orang kayak gini ya, misalnya kayak kasusnya Diska. Mau ada temennya yang mau minjem karena nyokapnya sakit. Ini dia bohongan atau enggak ya? Jadinya gimana ya? Atau memang uang gue jadi habis karena udah kepinjam sama yang satunya lagi itu gitu. dia. Akhirnya kan gara-gara orang yang ngutang, orang-orang ngutang yang jadi galak nih pas ditagih, ya gara-gara orang ini kan. Ketika kita mau nolongin orang lain lagi atau menolongin orang lain lagi, duit gue udah habis dipinjem ini atau enggak. Oke deh, misalkan kita masih ada rezekinya kita buat minjemin dia, tapi kita jadi kayak suzon dikit gak sih? Nih gue takutnya kayak si A nih, ntar giliran ditagih bilangnya nggak ada. Iya. Ntar tahu-tahu makan di mana, minum Starbucks, kitanya mah minum Starling kan kayak gitu. Anjrit.
Ya akhirnya jadi kayak gitu kita mikirnya. Itu baru gitu ya, baru soal susun. Tapi ada loh yang kasus Apa? yang misalnya aku ngutangin ke Mas Ahmad nih, akunya yang di ini jadi yang salah sampai di penjara. Ada. Gimana? Maksudnya dikasusin gitu? Iya. Emang bisa? Jadi aku nih yang ngutangin. Karena saking udah sebelnya mungkin ya dianya, terus dia update tuh di medsos. Update terus ITE. ya pencemaran nama baik itu. Terus akhirnya si yang ngutang itu lapor dah ke polisi, dan ini kayaknya ini siapa? Apa istrinya polisi atau apa gitu. Oh, gue baca tuh beritanya yang Nah, kan, kata ada kan? istri polisi ditagih utang. Tapi yang punya yang diutanginnya itu kayak nagihnya lewat sosmed. Si istri polisinya nih nggak terima. Akhirnya yang dia utangin malah dimasukin penjara. Iya, dituntut malah. Lah, orang kita kan misalnya kita niatnya bantu nih, nolong, malah kita kena buntung. Malah di iniin ya, malah Iya. Itu jeblosin ke parah penjara. sih. Itu parah banget sih. Ya gimana ya? Kalau dilihat gue juga nggak tahu sih si yang nagih utangnya itu nagih lewat sosmednya dengan cara kayak gimana, entah itu dimaki-maki atau bukan gitu kan. Di luar konteks hutang perutangan kan, kalau maki-maki lewat sosmed juga kan Juga itu salah. Tapi kalau semisalkan ada kasusnya yang diutangin malah yang dipenjara, malah yang ditindak pidana, itu aneh juga sih menurut gue ya. Tapi kalau dari kasus yang itu, tindak pidananya itu adalah pencemaran nama baik kan. Jadi ibaratnya kayak, ya gue nggak tahu juga sih persidangan gimana segala macam, tapi kasus utangnya itu ya nggak ada di permukaan gitu loh. Yang ada di permukaan cuma kasus pencemaran nama baiknya, makanya orang itu bisa masuk penjara. Dan ya karena dia istri polisi, tapi kan kita nggak tahu juga ya. Kan Punya ini juga titik punya awalnya power. dari kasus utang itu sih. Gara-garanya yang mancing jadi ada kasus apa sampai masuk itu. Iya, tapi kenapa ya maksudnya orang-orang yang ngutang nih kenapa gitu loh? Enggak, maksudnya dia bisa menikmati hidup, tapi kenapa dia nggak mau berusaha buat lunasin utangnya dulu? Gitu loh. Apa mungkin nanti kalau gue lunasin utangnya, uang gue habis bukan buat gue gitu. Ya kalau dia mikirnya gitu, ya pikirin juga dong, kayak maksudnya yang diutanginnya, dia uangnya habis ya cuma buat minjemin lo. Masa Gini, gimana? gue pernah baca artikel tentang utang. Gini. Jadi artikel itu sebenarnya tentang utang sama selingkuh. Itu tuh dua penyakit manusia yang itu akan berulang. Ketika lo udah melakukannya sekali, itu akan berulang. Ibaratnya kayak nagih. Dan kalau misalkan lo udah edik banget, lo sampai ada di titik yang lo merasa itu tuh tidak salah. Itu bukan suatu kesalahan, itu cuma kebiasaan lo. Mungkin orang-orang yang emang udah sering ngutang dan yang tadi lo bilang dia nggak mikirin orang yang diutangin, ya mungkin udah kebiasa. Berarti buset, gue kalau emang kayak gitu ya, kalau emang kenyataannya itu gue nggak habis pikir sih. Misalkan dia udah kebiasaan ngutang nih, dan ketika ditagih dia malah jadi galakan dia. Misalkan mana utang lo gini, apaan sih gini. Jadi berarti dia ngutang, dia nggak punya uang ngutang kok ke A, nggak ditagih sama A galak, terus ngutang lagi ke B, ke A sampai Z. Gila, ditagihin Galak terus. galak semua gitu. Wah anjir, gila sih kalau emang kayak gitu mah. Tapi temen Kalau gue penyakitnya juga- kayak gitu. Temen gue juga ya itu tadi, itu adalah kayak ya sifat yang negatif tapi udah dijadiin kebiasaan karena edik gitu loh. Itu penyakit juga sih, tapi itu emang nagih katanya. Gue baca artikel itu tuh kayak gitu. Ya mungkin jadi nagih karena lo bisa dapat duit tanpa harus effort yang lebih kali ya. Bisa jadi. Nah kalau kasusnya temen gue ada nih yang pernah cerita. Jadi temen gue tuh punya temen kampus. Dulu tuh di kampus dia tuh gini, pinjam 20.000 dong. 20.000 itu mungkin kalau buat teman-teman kampusnya kan, dia kampusnya lumayan bagus ya. Kayak ya kalau bagi kita kayak goceng lah gitu. Bagi goceng dong gitu. Gue jujur aja ya, kalau misalkan yang nilainya kecil-kecil kayak gitu, kalau memang yang gue sudah lupa, gue memang mengikhlaskan. Dan ke siapa dulu nih, misalkan kalau yang temen deket banget, gue ikhlasin gitu ibaratnya. Nah si 20.000 ini tuh dianggap seperti itu sama si anak yang tukang utang ini. Tapi dia minjem 20.000 ke 20 temennya.
Jadi dia dalam sehari dapat uang banyak. 20 kali 20. 400.000 cuy. Yang dimana 20.000 itu? beneran itu beneran kejadian. Yang dimana 20.000 itu kalau di circle-nya mereka itu dianggap ikhlasin aja kayak gocengnya kita. Ya jadi itu kan dia nggak akan ada tanggung jawab, nggak akan ada rasa ingin mengembalikan itu dong. Ya tapi walaupun Itu kayaknya bukan mau ngutang sih, itu kayaknya lebih ke dia udah punya pekerjaan itu. manfaatin orang pekerjaannya. sih kalau kayak gitu mah. Ya maksudnya Soalnya emang jadi kan itu kayak kasusnya udah lama, terus kayak baru ketahuan sekarang pas mereka udah lulus yang kayak gitu. Lo juga suka dimintain 20.000? Iya, gue juga suka. Dia tuh kadang kalau nggak hari Kamis, hari Selasa gitu. Oh, kalau gue hari ini ya kayak gitu. wah anjir Ternyata- terstruktur dong. Iya, berarti udah Iya. terkonsep itu dia. Enggak, maksudnya gimana ya? Ya walaupun misalkan lingkungannya itu lingkungan orang-orang kaya gitu, sampai uang 20.000 aja bisa dianggap goceng yang akhirnya diikhlasin Ikhlas, aja lah ikhlas 20.000. aja, 20.000. Ya tapi kalau ya maksudnya kalau udah ada pemikiran kayak gitu maksudnya gimana ya? Jangan dianggap enteng lah, ntar juga dilunasin aja 20.000 doang. Diikhlasin. Iya, maksudnya dilunasin aja lah 20.000 doang, bagi mereka mah gampang. Ya kayak gitu salah lah. Maksudnya gimana ya? Malah jadi jatuhnya manfaatin orang. Ntar juga diklasin sama ini mah, dia kan kaya gitu kan. Ini kayak gini akhirnya nama-nama dia juga kan yang jelek akhirnya kan. Iya. Ya gimana ya, salah sih kalau misalnya kayak Meninggalkan gitu. jejak buruk. Bener tadi kata Arif, itu pekerjaan. Iya. Pekerjaan dia minjem duit ke orang. Makanya aduh, gua nggak habis pikir sih, salah sih kalau misalkan orang menganggap enteng kayak gitu, mentang-mentang di lingkungannya 20.000 dijadiin goceng, yang akhirnya diikhlasin aja, akhirnya dia malah manfaatin momen itu, dimana itu perbuatan yang salah menurut gua. Iya. Tapi ya balik lagi. Ya kejadian itu kan terjadi kalau berulang-ulang, lo bakal nagih. Ya kalau udah nagih, ya udah lo ngerasa itu jadi ada di dalam kehidupan lo aja, paham gak sih? Iya, Rasa kayak bersalah lo jadi hilang sendiri, Jadi biasa activity aja. gitu kan, Iya. jadi habit gitu. Makanya Ya bahaya juga kan, udah ngutang jadi habit. Wah gila sih kalau udah ngutang jadi habit mah kacau men. Makanya kalau gue sih lebih baik nggak sama sekali. Maksudnya kayak apa ya? Ya sebisa mungkin lah jangan. Ya makanya ya kayak Arif tadi, misalkan punya utang makan kan tadi gue yang bayar tuh, yang langsung dibayar. Enak kan ngutang tuh langsung bayar, ada rezeki langsung bayar, ada rezeki langsung bayar gitu kan. Ya emang enaknya gitu sih daripada kepikiran. Gue pernah dan gimana ya, punya utang tuh nggak enak cuy rasanya. Iya. Kayak Iya. lu hidup tuh kayak nggak tenang anjir. Beban ya. Beban. Wah gue masih punya utang nih sama ini. Ya kalau gajian nih langsung habis gitu. Ya nggak apa-apa sih emang langsung habisnya, tapi Udah paling plong enggak tuh. plong gitu. Iya. Aneh gue sama orang yang nggak terbebani kalau ngutang tuh. Indonesia nggak mau pakai cara itu tuh. Buat apa? Ya misalnya Indonesia ngutang tuh 10 juta ke negara Oh iya ya, ke negara-negara kan maju. 10 juta ini. Iya. Iya gitu aja ya. 10 juta buat Indonesia mah nggak ada harganya tapi cuy. Oh iya. Enggak, tapi 10 lu minjem 10 jutanya ke 50 negara maju. Gitu, 10 juta Cuma dapat dikali 50 juta. Ya 50 juta dalam 500 sebulan. juta. 500 juta nih sebulan. Pas 3 bulan lagi. 3 bulan ngutang. lagi gitu lagi. Iya. Kayak gitu mah mintain ke pejabat-pejabatnya aja kalau kayak gitu mah. Orang belum tentu kan di luar negeri fenomenanya sama kayak kita. Iya ya, beda ya. Heeh. Bentar. Nih yang ngutang sama gue nelfon gue nih.